Pada session pertama ditampilkan musik bersuasana Natal, dan selanjutnya pada session kedua ditampilkan musik bersuasana Ramadan. Itulah ADMS yang mencoba memperdengarkan keindahan musik untuk dicerna para pendengarnya tanpa membedakan golongan atau agama. Sebab musik adalah keindahan semesta, keindahan universal yang bisa dinikmati siapapun dalam gelora kedamaian. Paling tidak memberikan nuansa persatuan, kesatuan, kedamaian, bahwa kita berbeda agama, tetapi kita punya musik. Musik tolong dilihat dari segi keindahannya. Sinaina, minainu, pinergini, saya mau pergi gitu. Lebih capek ya? Lebih capek kan gitu, tapi kurang unik gitu karena cuma nyelipin in di tengahnya gitu. Terus ada lagi dulu slang yang dari bahasa Malang, ngalam, anak ngalam. Kan gitu misalnya. Dibalik ya? Dibalik, saya mau sekarang saya mau pergi ngarakes ayas uam igrep gitu kan. Nah itu tekniknya kan juga cuma dibalik-balik. Kalau yang ini kenapa saya tertarik untuk mengumpulkan dan menyusunnya karena kadang-kadang beda gitu. Apa yang kita sebutkan katanya tuh punya arti yang berbeda dengan itu. Misalnya mau, mawar. Ya mawar kan bunga. Mau itu kan mau kan beda gitu. Nah itu yang cukup unik. Semoga Debbie Sertian bisa menjadi artis yang ahli linguistik. Betapapun ia layak diacungi jempol karena mempunyai kesadaran dokumentasi. Kamus inilah dokumentasi kecil dan sederhana yang telah dibuatnya, yang memotret sebuah peristiwa bahasa dalam sebuah kurun. Targetnya sebenarnya hanya merekam suatu bahasa yang pernah beredar di masyarakat kita ini. Karena suatu waktu nanti kan toh bahasa seperti ini akan hilang juga gitu. Berganti lagi mungkin dengan bahasa yang model apa lagi nggak tahu. Jadi target saya mendokumentasikan apa yang sedang beredar di masyarakat sekarang ini. Tanpa bermaksud mengajari atau menyuruh semua orang berbahasa gaul. Gitu. Pemirsa, kini giliran ADMS, konduktor Twilight Orchestra pekan lalu menggelar konsernya di sebuah mall. Ia menampilkan musik untuk menyambut Natal yang sebentar lagi tiba dan disusul musik bersuasana bulan suci Ramadan. It's the most wonderful time of the year. Musik klasik main di mall di tengah suasana ribut dan sibuk orang berbelanja. Rasanya tidak cocok karena musik klasik membutuhkan suasana tenang di mana orang bisa konsentrasi sepenuhnya untuk menyimak keindahannya. Tapi atas nama apresiasi, ADMS berani mempergelarkan musik klasik di tengah suasana gaduh sebuah mall. Demi musik itu dikenal banyak orang. Di Amerika misalnya banyak sekali orkes-orkes utama, Major Symphony Orchestra di sana, New York Philharmonic atau Los Angeles Philharmonic, macam-macam itu banyak yang melakukan hal serupa. Maksudnya, di Amerika pun musik klasik juga singgah di mal-mal. Pemirsa, di sebelah ADMS ini adalah Memes istrinya. Pada kesempatan tersebut, Memes juga tampil menyanyi bersama penyanyi-penyanyi lain. Di antaranya Rita Effendy dan bintang cilik yang sedang bersinar, Serena. Bagi Memes, inilah pengalaman pertamanya diajak suaminya menyanyi bersama Twilight Orchestra dalam acara seperti ini. Aku terus terang baru pertama kali nyanyi sama Twilight Orchestra untuk umum. Jadi deg-degan juga. Soalnya biasanya diajak sama Mas Adi nyanyi sama Twilight Orchestra di acara kawinan. Pertunjukan Twilight Orchestra dibagi dua. Pada session pertama ditampilkan musik bersuasana Natal, dan selanjutnya pada session kedua ditampilkan musik bersuasana Ramadan. Itulah ADMS yang mencoba memperdengarkan keindahan musik untuk dicerna para pendengarnya tanpa membedakan golongan atau agama. Sebab musik adalah keindahan semesta, keindahan universal yang bisa dinikmati siapapun dalam gelora kedamaian. Paling tidak memberikan nuansa persatuan, kesatuan, kedamaian, bahwa kita berbeda agama, tetapi kita punya musik. Musik tolong dilihat dari segi keindahannya. Yang nyanyi banyak yang Kristen, tapi waktu mengucap Allahu Akbar, mengucap takbir segala macam, meskipun mungkin lafalnya tidak sempurna misalnya, tetapi ya paling tidak mereka telah memberikan nuansa persatuan bahwa kita beda, tapi di panggung musik mari kita membuat musik yang sebaik yang kita bisa gitu. Kadang-kadang kita sering hancur cuma karena fanatisme buta ya gitu, akhirnya merusak ya. Mudah-mudahan konser ini memberikan nuansa perdamaian dan kedamaian.
Pemirsa, alangkah indahnya ucapan Adi MS tadi. Ia berharap lewat media musik segala perbedaan itu bisa sirna. Dan lewat musik seluruh umat manusia bisa hidup berdampingan tanpa mempersoalkan siapa saya, siapa kamu, dan apa golonganmu serta apa agamamu. Damai di bumi dan selamat Hari Natal kami ucapkan untuk Anda yang akan merayakannya. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan sajian berikutnya. Senin tanggal 20 Desember lalu di Masjid At-Taqwa, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Camelia Malik dan Ratna Listi mendampingi Hajah Anas Sitepu sebagai ustazah menyelenggarakan dialog Ramadan Kabar-Kabari. Ini adalah dialog ketiga yang kami selenggarakan selama bulan Ramadan ini. Siraman rohani dibawakan oleh Hajah Anas Sitepu, sedangkan kepada Camelia Malik dan Ratna Listi, hadirin antara lain bertanya soal-soal nilai keperempuanan yang dipraktekkan dalam hidup kedua artis tersebut. Ibu ini misalnya bertanya kepada Camelia Malik tentang tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga di tengah kesibukan yang sangat padat sebagai artis. Camelia Malik menjawab, sesibuk-sibuknya manusia kalau ada niat apapun bisa diatur, termasuk bagaimana ia tetap mempunyai waktu untuk mengurus kedua anak dan suaminya. Sekali lagi, Camelia Malik menggarisbawahi, semua itu dasarnya niat atau kemauan. Tanpa itu, apapun akan bisa berantakan. Camelia Malik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan hadirin terus terang mengatakan, ia tak berani mendasari jawaban-jawabannya pada nilai-nilai kebajikan yang luhur. Sebab dengan rendah hati ia mengatakan, dirinya masih banyak kekurangan. Ia pun belum merasa pantas dijadikan cermin kesalehan. Karena itu, Camelia Malik menjawab dalam acuan-acuan umum saja. Termasuk misalnya ketika anak muda ini bertanya, bagaimana cara membuat suara bisa bagus untuk menyanyi. Camelia Malik menjawab berdasarkan pengalamannya sendiri bahwa jarang sekali keberhasilan bisa diraih tanpa latihan yang disiplin. Kemudian sejenak ia mendemonstrasikan suaranya di masjid tersebut. Dialog Ramadan ala Kabar-Kabari. Ada siraman rohani dari ahlinya, ada siraman seni dari artis yang hadir, dan kemudian kami lanjutkan buka puasa bersama. Demikianlah pemirsa cuplikan dialog Ramadan Kabar-Kabari yang kami selenggarakan Senin lalu di Masjid At-Taqwa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan nanti jam 5 sore dialog Ramadan akan digelar di Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan Ustadz Kiai Haji Roma Irama didampingi artis Titi Wijayanti. Kami tunggu Anda di sana bersama Kabar-Kabari. Pemirsa, berikut ini Anda sejenak akan kami ajak menikmati pertunjukan Ricky Martin di Singapura dan wawancara kami dengan penyanyi yang menggondol berbagai predikat. Ricky Martin, siapa yang tak mengenalnya? Namanya berkibar ketika ia menyanyikan lagu La Copa de la Vida yang diambil menjadi lagu tema Piala Dunia Sepak Bola tahun lalu. Sejak itulah ia dengan cepat menjadi terkenal di seluruh dunia. I feel literally crazy living la vida loca, you know. I think that you know, looking at the positive side of it always, you know, never looking at the things that I don't have because of what fame has given me. You know, that's something that gives me strength and motivates me to keep moving on. With ups and downs as usual, you know, because I'm human. Pemirsa, wawancara dengan Ricky Martin ini dilakukan Are wartawan Kabar-Kabari saat Ricky menggelar tur promosinya di Singapura di bawah bendera Sony Music. Kembali ke soal keterkenalan Ricky Martin, itu ternyata bukan obsesinya. You think it's an obsession? No, I don't think it's an obsession. I think it's a mission, which is completely different. A mission that you that you know that you have to make happen. You know, the moment things become obsessions, well, that's too dangerous. You know, the day you become compulsive towards decision making or obsessive spirituality that you need because of what they taught me, because the way they look into your eyes and how they enchant you. I just wanted to find out more about them. Because of simplicity, because of music. They have beautiful sounds. They have beautiful, very, very interesting. Dari India pula, Ricky Martin mendalami pelajaran meditasi. Ia memperoleh ketenangan lewat meditasi. Meditations, yeah, gives me happiness. You know, I guess when you get to know yourself better, when you're in control of your emotions, that makes you feel alive, and live, it's happiness, you know. Pemirsa, siapapun tak akan pernah berhenti menyanyi setelah sukses digenggamnya. Demikian pula Ricky Martin, tak pernah terpikirkan sedikit pun untuk berhenti menyanyi. When it stopped, the career went. Maybe
Well, I hope never. Not maybe not with this intensity, right? Like This Coconut. intensity, maybe 2 years more.